Oh ya. Disalamah wal afiyah min kulli baliyah min bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa anallahu yarzuqna jami'a ulumal laduniyah bisri nabi wa bisri ali nabi wa bisri imamil ghazali qutbil ulum al-fatihah al-qabul wa ila hadrat rasul Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil walidil muslimin amin ya rabbal alamin. Inna rajula, ini kita ulangi sedikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa walah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana semua kita pada saat ini bisa kembali bermuajahah, bisa kembali bersama-sama bermajlis dan kita mengkaji kitab yang dikarang oleh Qutbul Ulum Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirah, dan kemanfaatan ini terus menjalar kepada seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke hadrat pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para zuriat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Yang ketiga, supaya nyaman mencari yang ketiga adalah menjaga lidah. Kita ulang sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Jadi lidah ini diciptakan Tuhan, di antara hikmahnya adalah supaya dapat berzikir dengannya dan supaya engkau dapat membaca Al-Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratmu. Artinya kita ada punya perasaan, lalu kita curhat. Nah, ini lewat lisan. Atau kita punya pikiran unek-unek jerurang supaya orang lain mengerti, maka lisan yang menyambung supaya orang lain memahami apa yang kita inginkan, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratmu. Maka apabila engkau, kata Imam Al-Ghazali, menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Diberikan lidah tapi digunakan maksiat lidah itu. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu dan paling berkesan terhadap orang lain. Berapa ramai
atau berapa banyak nantinya orang yang akan dihumbankan atau dilemparkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab jinayah atau dosa yang telah diperbuat oleh lidah mereka. Jadi kakinya kada berdosa, matanya kada berdosa, hatinya kada berdosa, di lidah ada punya dosa. Maka dari sebab lidahnya inilah orang dijerumuskan waliyadzubillah ke dalam api neraka jahanam. Maka kakanglah lidahmu sakuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dilemparkan atau dihumbankan ke dalam api neraka seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi, ini riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha min qa'ri jahannama sab'ina kharifah au kama qala rawahu Tirmidzi." Artinya, sesungguhnya seseorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan percakapan itu supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Jadi semata-mata ini berbicara ini agar orang lain tertawaan. Ujar Nabi, dia tidak menyangka bahwa perkataan itu akan menyebabkannya dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati nih, kecuali niat menghibur. Amun tujuan kita berbicara ini supaya orang lain semata-mata tertawa, ada ancaman Nabi ucapan itu 70 tahun dilemparkan ke dalam api neraka. Nabi ada lagi bersabda di hadis lain, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu wailun lahu wailun lahu au kama qala. Celaka jar Nabi, mendapatkan neraka wail bagi lilladzi yuhadditsu, bagi orang yang berbicara, fayakdzibu, pembicaraannya ini bohong, berdusta. Tujuannya semata-mata liyudhika bihil qaum, supaya kaum ini, supaya orang nang bertiga ini atau sekelompok majlis ini tertawaan. Maka Nabi kada kau dihapus lagi sudah menyabdakan wailun lahu wailun lahu wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya, celaka baginya. Kada kau didilit lagi ini pasti celaka. Hati-hati. Maka bubuan biarnya ketujuh benar mencari orang nang anggaran tatawaan aja. Nah ini hati-hati nih, nang ketujuh melawak, niatnya jangan sampai tujuan semata-mata tertawa, tetapi tujuan kita liidkhalis surur, untuk memasukkan kegembiraan. Kalau ini semata-mata supaya hanya tertawaan, ada ancaman dari Rasulullah. Nah, ya lisan kita nih kayaknya waliyadzubillah kada kawa membaca kalimat tauhid ketika hendak wafat. Kan di dalam talqin mayat itu, dalam talqin nih, minimal sebelum kita mati kita sudah bisa menjawab 4 pertanyaan. Ini minimal. Pertama, buka, siapa Tuhan engkau? Ini sebelum kita mati harus sudah bisa menjawab. Jangannya jawabannya man ismu rabbika, siapa ngaran Tuhan engkau? Nyaman aja jawabannya. 99, kada mungkin 99 itu sama buting kenapa? Kan pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhan engkau?
Ini harus kita jawab mulai saat ini. Nah, bagaimana kita bisa menjawab Tuhan kalau kita ini kada pernah mengkaji siapa Allah sesungguhnya? Nah, ini bisa kita ini karena menemukan Tuhan lewat apa? Lewat ilmu. Di dalam ilmu itu karena akan melahirkan kalau kita benar bertuhan Allah selama hidup kita ini mendominasi riba. Kenapa jadi riba? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan pernah bisa terjadi tanpa kehendak dan pengetahuan Allah. Dia harus jalan setiap detik. Kita saling menjalani jalan Tuhan ini. Ridho. Dan kita bisa menemukan ridha ketika kita ini kada tumbang ketika dihantam badai penderitaan. Makanya kalau sudah masuk ke dalam ranah tauhid, kejahatan pun dalam tanda kutip, kejahatan pun harus datang dari Allah. Bukan hanya ketaatan. Kenapa? Karena kalau kejahatan kada datang dari Allah, berarti ada di kerajaan Tuhan dalam kehidupan ini yang di luar dari kendali Allah. Walaupun pada akhirnya karena ada tasawufnya, jangan menyandarkan kejahatan itu kepada Allah. Masa Tuhan kada mabuk dipadakan mabuk Tuhan? Masa Tuhan kada berjudi maka dipadakan Tuhan berjudi? Masa Tuhan kada berzina maka dipadakan berzina? Kada boleh. Tetapi kalau ranah tauhid, apapun yang terjadi, bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ridha. Nah, ridha ini kadang akan pernah muncul kalau kita ini bertitik di atas kebahagiaan terus. Supaya mendalam ridha kepada Allah harus dihantam oleh Allah dengan berbagai macam penderitaan. Makanya tidak ada satupun dari semenjak yang bernama Rasul namanya Adam sampai kepada Rasulullah yang tidak ada menemukan penderitaan. Bahkan ada 25 Rasul yang ulul azmi. Dan pimpinan dari ulul azmi, manusia yang paling ridha, manusia yang paling tangguh ketika mendapatkan penderitaan adalah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun pian ini nah dalam kehidupan belum lagi dibanting-banting oleh Allah, pian belum menemukan ridha yang sesungguhnya. Ada kawan kayak kita mau ucapkan Allah nama itu Rabbi, walaupun Asy'ari ilal Maturidi berbeda, tapi kita ambil Allah itu adalah nama. Nah, kemudian setelah ridha kita harus ikhlas. Ini jawaban Allah Rabbi, ikhlas dalam segala hal. Kenapa jadi kita ikhlas? Kita akan berlapang dada. Kenapa jadi kita berlapang dada? Karena kita sudah memiliki sang pengatur kehidupan yang kita sebut dengan nama Allah. Makanya Allah itu isim mufrad mutlak, yang tidak ada tasniyah, yang tidak ada jamak di dalamnya. Allah isim mufrad mutlak. Adalah tasniyahnya Allah. Ada. Kalau ilah ada, ilahun ilahani alihah. Tapi kalau Allah ini isi mufrad mutlak, yang tidak ada tasniyah, yang tidak ada jamak di dalamnya. Ikhlas. Kenapa orang ini kada ikhlas? Karena orang ini punya tujuan. Ketika tujuannya itu kada tercapai, maka dia akan mengganggu sebuah keikhlasan. Kenapa jadi ini kada ikhlas? Karena ini ada memiliki rasa menjadi Tuhan punya andil dalam sebuah kiprah kehidupan. Makanya orang itu tidak akan pernah ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu yang hanya milik Allah. Mukhlishina lahud din. Hanya kau menjawab Allahu Rabbi.
Yang ketiga, kenapa kita harus sabar? Sabar. Dan sabar ini adalah sesuatu yang ada lagi pilihan. Tak sandar dana beundur karena dinding, bermaju karena tumbak. Amun kada sampai ke puncak itu lagi dibanting-banting oleh Allah, kita bukan orang yang sabar sesungguhnya. Nah, lalu dari tiga hal itu dirangkum oleh tawakal. Semua berserah karena hanya Allah yang maha tahu, karena hanya Allah yang maha bijaksana, karena hanya Allah yang maha adil. Terus itu berlanjut sampai kapan? Sampai kita menjemput kematian. Ini hanya orang yang ada perlu ditanya Allah Rabbi. Ini secara garis besar. Wa Muhammadun Nabi, kada sekadar nama Muhammad. Sudahkah perilaku kita setiap hari mencerminkan majhar atamnya Allah, yaitu Rasulullah? Karena kau kita ini kayaknya berucap waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Banyak kalau di dalail itu nama yang ditakuni, kada mungkin kada hafal. Yang paling populer adalah Muhammad. Kada itu maksud waman nabiyuka. Perilaku kita, sudahkah kita mencerminkan seperti Nabi? Ada yang ada pernah padam dalam kehidupan ini sampai akhir zaman, kecuali kiamat terjadi satu hal dari Rasulullah yang ada pernah padam di era apapun, yaitu akhlak. Akhlak. Jadi kalau orang sudah kehilangan akhlak, maka orang itu pada hakikatnya sudah kehilangan wa Muhammadun Nabi. Nah, makanya kakak-kakak ini, yang sekolahan ini, jangan berhenti belajar biar andalan kita ini yang menjadi mulia hanya satu hal, yaitu ilmu. Siapa yang kita andalkan untuk meraih kemuliaan dalam kehidupan ini? Nasab kita ada beisian, nasib yang mulia. Harta kita ada beisian, harta. Amun di ilmu ini pian gagal, maka pian gagal menjalani kehidupan. Bujur-bujur tengah sekolahan, bujur-bujur belajar. Andalan kita untuk mencapai kemuliaan hanya satu hal, yaitu ilmu. Tolong benar, karena hanya ilmu yang bisa mengawal kita. Dari ilmu itulah kayaknya kita akan tumbuh cinta Allah. Dengan ilmu itu kita cinta Rasulullah. Ada di dalam sejarah sahabat Nabi, Allah, di dalam ngarannya ada populer Julaibib, kan ngarannya Julaibib ngarannya. Julaibib, ya Allah. Ini rupa ada langkar kayak orang, kada kayak bubuan santri ini langkar-langkar. Mana hiram, malah ada langkar. Nasab kada mulia. Nasab siapa yang tahu binnya Julaibib ini? Kada ada. Berduit kayak orang kada. Tapi dia mencintai Rasulullah melebihi siapapun, walau dia tidak sepopuler sahabat-sahabat yang lain. Satu ketika datang ke hadapan Nabi, ditakuni Nabi, Julaibib, ika hendaklah bebini. Siapa nang kada hendak Rasulullah ulun normal, tapi mun ulun ini apa nang diandalkan? Muha kada langkar, baharta kada, keluarga ningrat kada. Nabi senyum memandang. Bukan memandang wajahnya Nabi, memandang hatinya yang membumbung tinggi cintanya kepada Rasulnya. Amun aku mendatangkan gaya pejar Rasulullah, amun pian Rasulullah yang mendatangkan bertanggung jawab belum jujurannya. Ujar Nabi siap. Didatangi Rasulullah orang tua Ansar
na memiliki putri yang cantik. Datang Nabi sallallahu mahimong sa rumahan Rasulullah biilang. Apa kabar ya Rasulullah? Anu di Rasulullah, aku nih ada hendak melamar putri pian. Takajub, dikira ini keluarga siapa mencari didatangkan Rasulullah. Sekalinya siapa ya Rasulullah? Ringkas kata aja, Julaibib. Hah? Julaibib ujian kawitan. Tapi nang anak mendengar, amun itu ujian kawitan, mohon maaf Rasulullah. Kayaknya gin kawin anak kami dulu, karena anak kami ini siapa nang kada kenal di kota Madinah nih kecantikannya. Ujar nang anak nang dulu ya abati, bah, tolong bayi terima ulun ikhlas karena ini adalah pilihan Rasulullah. Ulun lebih mencintai Rasulullah ketimbang suami bagaimanapun suaminya. Oh, nah karena ikhlas bakal kawinan. Senang dulu kawin bini langkar. Terjadi peperangan, maka Julaibib pun ikut berperang. Setelah terjadi peperangan, bini langkar didatangkan Rasulullah, dijujurakan Rasulullah, bini sayang pulang, sama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sekalinya setelah usai peperangan, adakah sahabat kita yang syahid? Ujar Nabi, ada ujar sahabat yang lain. Habis sudah si anu wafat ya Rasulullah. Ujar Nabi, adakah lagi? Asal ada lagi. Nah Rasulullah seorang yang mencari. Dalam sejarah itu dicatat ada 7 orang kafir harbi yang telah dibunuh oleh Julaibib. Di sampingnya 7 hikong dibunuhnya, hanya dia mati syahid. Menitis air mata Rasulullah. Ditumpukan orang-orang kafir. Julaibib pun luka, darah mengucur sebagai darah syahid, dan Nabi menitiskan air mata. Nabi mengangkat jasadnya, Nabi menguburkan jasadnya. Mulianya Julaibib, kenapa? Hatinya cinta Allah, hatinya cinta Rasulullah, akhlaknya melebihi siapapun. Nah si kita ini nah, amunnya kada ada akhlak kayak akhlak Nabi yang diandalkan, maka bagaimana kita bisa mengucap kalimat wa Muhammadun Nabi. Nah ini lisan yang berucap nih, lisan kita. Nah hanya lisan kita ini ya Allah. Coba kita baca ini sedikit. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang tentara Islam yang terbunuh di medan perang. Jadi ini tentaranya Islam terbunuh di medan perang. Syahid artinya nih. Lalu ada yang berkata, sahabat berdatangan berucap, untung sekali orang ini karena ia telah mati syahid dan berjaya mendapatkan surga. Untungnya si fulan Rasulullah syahid langsung surga lihat Rasulullah. Nah ini mendengar ucapan itu, lalu Rasulullah SAW bersabda, ini kada kedua tangan sahabat ini Rasulullah, kada kedua tangan dan berperang pun bersama Rasulullah. Bayangkan, berarti matanya dengan iman menatap Rasulullah. Kayak apa orang yang beriman menatap wajahnya Rasulullah, makamnya. Kemudian perang pulang fisabilillah, kemudian mati syahid. Wajar sahabat, karena di atas permukaan orang mati syahid adalah surga tempatnya. Al-jannatu tahta dhilali suyub atau kebakar. Surga ujar Nabi di bawah kilatan pedang. Wajar sahabat mempunis demikian mendengar ucapan itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum tentu lagi, karena boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, atau ia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Boleh jadi dan Nabi kada tantu lagi orang yang ini nah mati syahid dan ke surga. Mungkinnya ada pembicaraan
nang pembicaraan diucapkan itu sesuatu nang tidak ada manfaatnya. Allah karim. Dan Allah ampuni dosa kita. Atau ini dalam hidupnya bakhil, pamalar, ingkin dalam hidupnya. Walau matinya syahid, walau menatap wajahnya Rasulullah, tidak ada tempat untuk surga karena al-bakhil adullah. Abu Darda pernah berkata, Abu Darda, nah ingatakan ini na ulu lipat nah. Oleh karena itu berjagalah lidahmu daripada 8 perkara. Nah, nang 8 ini nah kayaknya kita jaga bujur-bujur. Karena bila ini kita amalkan nang 8 perkara ini, tempat kita kalau ada taubat bukan di surga tetapi di neraka. Ini lisan. Nah, Abu Darda pernah berkata, Allah karim. Tapi imbah mendengar inilah jangan kayak ada sing mandiran lagi. Kata itu ada juga. Ujar Abu Darda, idza ra'aita, apabila ikam menemukan diri ikam, satu, kasawatan fi qalbika, hati ikam ini keras. Kadada pina kayak rawan, takutan kalau mati dan kita ada membawa bekal yang banyak. Kadada itu hati nih. Kadada rawan kasawatan fi qalbika, mendengar nasihat pula kayak kadada menyimak, kayak angin lalu, keras hati. Maka Quran menjelaskan, fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Neraka wail ujar Quran kada kau didilit ini bagi orang-orang yang keras hatinya. Apa? Qasiyati qulubuhum an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Walaupun zikir kepada Allah ini macam-macam mufassir menjelaskan, di antaranya adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, majlis ta'lim. Kadada kepingin hendak ke pengajian, sekali datang ke pengajian, kadada menyimak pengajian, kadada membekas pengajian, kadada merubah sifat walaupun turun ke pengajian. Ra'aita kasawatan fi qalbika, hati ikam keras. Satu. Yang kedua, wawahanan fi badanika, ujar Abu Darda, ikam melihat tubuh ikam ini nah kayak kadada sehat, kadada sehat, kadada energik. Wawahanan bi badanika, model kadada energik, pina kayak loyo aja. Berhadapan iwak itik loyo, makin iwak karing. Lawan kakawanan pina kayak nang hayam uyuh aja. Lapar sedikit, ia tuh bilang seminggu kada kau dirawat. Wawahanan bi badanika, kadada energik. Nang ketiga, wahirmanan fir rizkika, rizki engkau ini tertegak. Hendak gul sudah jadi orang besok pembayaran tanah piannya nah. Ulun hendak langsung cikram ini nah. Anu halang juga baik langsung kuntan besok ulun bayari. Misalnya hadang gabin lama udah karupuk lama udah bubukaan di gelas madang orang cara pembayaran. Saatnya datang dia, mohon maaf lah aku di jalan tertipu duitnya habis. Kada jadi hermanan fi rizkika. Maka apa nang 3 hal ini penyebabnya? Fa'lam annaka katakallamta fi ma la ya'nik. Ketahuilah penyebab 3 hal ini karena engkau ada berbicara dengan pembicaraan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Allah, ini kan ada faedahnya aja. 3 hal yang dihukum Tuhan lawan kita. Keras hati, ada energik dalam kehidupan, rezeki kita ini mampet, ada saluran selangnya ke dalam kehidupan kita. Pakai pak nang pembicaraan kita memfitnah orang lain, pakai pak amun pembicaraan kita menggibah orang lain, pakai pak amun pembicaraan kita menuduh jahat orang lain, pakai pak kalau pembicaraan kita ini penuh dengan dusta dan sebagainya. Dan ini Abu Darda kada akan mungkin berbicara sembarangan.
ini pasti bersumber dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya apa nang dalapan ini nang mesti harus kita jaga agar kita bisa selamat, kata Imam Ghazali, bukan hanya di dunia tapi sampai negeri akhirat. Ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya kepada bubuan santri, santriwan, santriwati, cobalah mulai pian mengembara pikiran ini agar ada Allah dalam kehidupan. Kada akan terjadi, tidak akan tergeser, tidak akan tetap sedarah pun, sekecil atom pun tanpa izin dan tanpa pengetahuan Allah. Nah, ini dijalankan dalam pikiran, dijalankan di dalam pikiran, tetapi pada intinya bahwa kita ini hanya bisa menyentuh Allah kalau kita ini sudah dibanting-banting oleh penderitaan kehidupan. Sebelum kita menemukan penderitaan sesungguhnya, maka kita belum menemukan Allah dalam kehidupan kita. Maka jawablah marbuka itu sejak dini, sebelum pertanyaan itu ada ketika kita berada di alam barzah. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut pada pertemuan kali ini membawa ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita dibimbing oleh Allah sehingga selalu di dalam kebenaran dan kelurusan lahir dan batin, ma'lutuf wal afiyah dunya wa ukhra. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah.